Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Dayani, NIM 1907016119 dari kelas Psikologi 5C. Pada video ini, saya akan menjelaskan pengertian dan penyelenggaraan sekolah inklusi. Langsung saja masuk pada materinya. Yang pertama, pengertian sekolah inklusi. Pendidikan inklusi lahir sebagai bentuk ketidakpuasan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan sistem segregasi. Sistem segregasi adalah sistem penyelenggaraan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kelainan atau anak-anak berkebutuhan khusus. Sistem ini dipandang bertentangan dengan tujuan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, di mana tujuan penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah untuk mempersiapkan mereka untuk dapat berinteraksi dengan mandiri di lingkungan masyarakat. Namun, dalam proses penyelenggaraan pendidikan, sistem segregasi justru dipisahkan dengan lingkungan masyarakat, khususnya terjadi di masyarakat kita. Dari kenyataan tersebut, lahirlah konsep pendidikan inklusif. Definisi dari sekolah inklusif. Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO, berasal dari kata education for all, yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang, tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Menurut Belanger, secara konseptual akademik, inklusi diartikan dengan integrasi yang menyeluruh untuk semua siswa tanpa terkecuali siswa dengan berkebutuhan khusus dalam kelas reguler yang disesuaikan dengan umur siswa dan letak sekolah. Lalu menurut Eri Peck dan Kekal Iftar, pendidikan inklusi adalah sistem pengajaran yang pelaksanaannya menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dan menggambarkan separuh atau seluruh waktu belajar siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler, di mana lingkungan sekolah memberi kebebasan untuk mendukung anak berkebutuhan khusus. Lalu di Indonesia sendiri, pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan sebagai pendidikan yang dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Lalu yang kedua ada penyelenggaraan sekolah inklusi. Penyelenggaraan program pendidikan inklusi di Indonesia diatur dalam undang-undang. Tujuan pendidikan inklusi di Indonesia diatur oleh Departemen Pendidikan Nasional. Adapun tujuan penyelenggaraannya, yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Lalu yang kelima, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 32 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 5 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51. Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi, yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian
yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan setiap individu, baik kurikulum, sarana prasarana, pembelajaran, dan sebagainya. Pendidikan inklusi dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada semua anak yang mengalami kebutuhan dengan tidak mendiskriminasikan. Pembelajaran di sekolah inklusi diselenggarakan sebagaimana pembelajaran di kelas reguler. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, pembelajaran itu dimodifikasi sedemikian rupa disesuaikan dengan kapasitas individual anak berkebutuhan khusus. Melihat kondisi dan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, model pendidikan inklusif yang lebih sesuai adalah model yang mengasumsikan bahwa inklusi sama dengan mainstreaming. Nah, penempatan anak berkelainan di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan berbagai model berikut. Yang pertama ada kelas reguler atau inklusi penuh, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain atau anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Lalu yang kedua ada kelas reguler dengan klaster, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus. Lalu yang ketiga, ada kelas reguler dengan pull out, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Lalu yang keempat, ada kelas reguler dengan klaster dan pull out, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler. Yang keenam, kelas khusus penuh, yaitu anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.